Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutal Jana, NIM T2019-856. Saya akan mempresentasikan tentang materi fotorespirasi. Baik, yang pertama yaitu pengertian fotorespirasi. Pengertian fotorespirasi adalah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam juga mempengaruhi fotorespirasi. Yang kedua yaitu proses fotorespirasi. Proses fotorespirasi disebut juga asimilasi cahaya oksidatif. Proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis. Proses ini terjadi pada stomata dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Pada saat fotorespirasi, sisi yang aktif pada rubisco yaitu pada sisi oksigenes dan bukan karbon dioksida yang mengikat dengan karboksilase RuBP. Jika kadar CO2 dalam sel rendah, RuBP akan dipecah oleh rubisco menjadi fosfoglikolat dan fosfogliserat. Fosfogliserat akan didefosforilasi oleh ADP membentuk ATP. Fosfoglikolat memasuki proses agak rumit menuju peroksisoma. Lalu mitokondria kemudian kembali ke peroksisoma untuk diubah menjadi serin. Lalu gliserat. Gliserat masuk ke kloroplas untuk diproses secara normal oleh siklus Calvin. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Faktor yang mempengaruhi laju respirasi dibagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama faktor protoplasmik, yaitu laju respirasi sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas dari protoplasma yang ada di dalam sel. Yang kedua, ketersediaan substrat. Karbohidrat merupakan substrat respirasi utama yang terdapat dalam sel tumbuhan tinggi. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang rendah akan melakukan respirasi dengan laju yang rendah pula. Demikian sebaliknya. Yang ketiga, ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen akan mempengaruhi laju respirasi. Namun besarnya pengaruh tersebut berbeda bagi masing-masing spesies dan bahkan berbeda antara organ pada tumbuhan yang sama. Yang keempat, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi laju respirasi. Laju reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Namun hal ini tergantung pada masing-masing spesies. Yang kelima, temperatur. Yang keenam, cahaya. Yang ketujuh, tersedianya air. Dan yang kedelapan, tipe dan umur tumbuhan. Masing-masing spesies tumbuhan memiliki perbedaan metabolisme. Dengan demikian, kebutuhan tumbuhan untuk berespirasi akan berbeda pada masing-masing spesies. Dan yang terakhir yaitu fungsi fotorespirasi bagi tanaman. Fungsinya yaitu yang pertama, penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, penghasil asam amino, serin dan gliserin, meskipun masih diperdebatkan kebenarannya. Yang ketiga, menyediakan karbon dioksida yang diperlukan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari sehingga dapat digunakan dalam fotorespirasi. Dengan adanya CO2, maka akan terjadi ikatan-ikatan dan penguraian zat-zat yang membantu dalam fotorespirasi untuk menghasilkan energi. Yang keempat, mengasimilasi CO2 dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Oke, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.